Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa pada ada dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita bertemu di sesi yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan minggu ini buku sudah ada di tangan, sebab yang dikirim via email sudah saya kirim semua. Sebab minggu depan kita akan memulai belajar offline. Jadi kita belajar online, juga belajar offline. Hari ini kita akan membahas tentang PPT-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita bicara di kurikulum dan pembelajaran. Ini sengaja saya rekam supaya teman-teman nanti bisa membuka materi yang saya berikan. Judulnya kurikulum dan pembelajaran, ini merupakan lanjutan dari perkuliahan yang kemarin. Ya. Kita lihat dari beberapa jenis kurikulum yang dipakai dalam pendidikan, salah satunya termasuk di Indonesia. Artinya begini, kurikulum itu memiliki berbagai jenis, ya. Setiap negara menggunakan jenis yang berbeda, atau mungkin ada negara-negara juga yang sama kurikulum yang digunakan. Yang pertama adalah, ya, separated subject curriculum. Materi, yaitu materi atau konsep yang dipelajari suatu pelajaran terpisah satu sama lainnya. Jadi terpisah satu sama lainnya, misalnya kita belajar matematika, ya, belajar IPA, belajar fisika, itu terpisah satu sama lainnya. Nah, pola yang seperti ini disebut separated subject curriculum. Ya. Dan itu diterapkan di kita juga diterapkan sebagian seperti itu. Yang kedua ada yang korelatif curriculum, yaitu materi dan konsep dipelajari suatu pelajaran dikorelasikan dengan materi yang lain. Nah, yang ini sebenarnya yang sebagian diterapkan di kita, di mana kita membagi ada pelajaran MIPA, pelajaran eksak, ya, ada pelajaran sosial, jadi ada jurusan IPA, jurusan di mana materi itu untuk ilmu-ilmu sosial diambil khusus sosial, kemudian dikorelasikan satu sama lainnya, begitu juga untuk eksak. Untuk eksak, misalkan matematika dikorelasikan dengan IPA, dikorelasikan dengan kimia, dikorelasikan dengan fisika. Jadi kalau bentuk-bentuk yang seperti ini, itu namanya korelatif curriculum. Atau yang sekarang bahkan ada yang diintegrasikan. Misalnya seperti sistem rumpun, yang itu yang tadi, itu misalnya yang ini yang lebih ini ya. Jadi bahan pelajaran disatu rumunkan, integrasikan dalam satu kegiatan dari segi kehidupan sehari-hari. Ini yang teman-teman pernah dengar yang namanya tematik, pembelajaran tematik. Jadi anak belajar matematika, bahasa Indonesia, ya, kemudian ekonomi, kemudian olahraga disatukan. Judulnya pergi ke pasar. Nah, ketika pergi ke pasar, mereka disuruh jogging, nah itu olahraganya. Sampai di pasar, mereka menghitung jual beli, kemudian mereka melihat sampah, ya, sampah nanti pelajaran IPA, jual beli matematika, ya, untung rugi matematika, kemudian olahraganya tadi jogging, ya, kemudian ekonominya transaksi jual beli dan segala macamnya. Jadi mereka belajar dalam satu macam. Ini PPT-nya muncul ya, pindah ya. Iya, Pak. Iya, Bapak. Nah, kalau yang ini lebih parah ya, bahkan ini
integrated kurikulum, di mana bahan pelajaran yang sudah tidak nampak disiplin ilmunya, bahkan diintegrasikan dalam satu persoalan kegiatan. Yang ini yang dikembangkan di beberapa negara maju, di mana pelajaran-pelajaran itu menjadi satu rumpun, jadi sehingga pelajaran itu tidak lagi menjadi beban. Di kita kan jam pertama belajar bahasa Indonesia, jam kedua belajar misalnya bahasa Inggris, jam ketiga belajar ini. Nah, di negara-negara tertentu, ya salah satunya di Jepang, itu sudah tidak dibegitukan. Jadi kalau belajar bahasa, mereka bahasa pengantarnya gitu. Belajar IPA dengan ini diambil misalnya ini eksak, di dalamnya ada IPA, ada matematika, ada fisika dan segala macam. Yang nampak di kita ya integrasi kurikulum itu, kalau Anda melihat anak belajar di SD kelas bawah, ya, SD kelas bawah. Ya, mereka belajar IPA itu belum ada fisika, belum ada kimia, belum ada biologi, tapi ilmu pengetahuan alam. Di dalamnya ada kimia, ada biologi, ada fisika. Nah, itu pola yang seperti itu yang dinamakan integrated curriculum. Kemudian kurikulum yang terbaru adalah problem solving curriculum. Nah, apa itu problem solving curriculum? Ya, berisi pemecahan masalah sosial yang dihadapi ya menggunakan pengetahuan keterampilan. Nah, inilah yang sekarang dikembangkan salah satunya dalam bentuk pembelajaran kontekstual. Jadi, ya, masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran itu adalah masalah yang ada dalam kehidupan keseharian untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang dinamakan pengembangan kurikulum, yaitu proses merekonstruksi kurikulum. Ya, pengembangan itu adalah proses memberikan penilaian, mengevaluasi, melihat gitu ya, supaya apakah kurikulum ini relevan atau tidak. Nah, itu yang namanya pengembangan. Kemudian aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum itu prinsip kurikulum. Kemudian kenapa butuh pengembangan kurikulum? Ada beberapa tantangan dalam kehidupan keseharian saat ini. Yang pertama adalah globalisasi, pasar bebas dunia, pasar bebas Asia, Asia Pasifik, ekonomi, ya APTA, ya itu berpengaruh. Kalau dulu ketika saya ada sekolah seperti Anda, itu belum ada perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai Indonesia, ya, yang menguasai Indonesia. Tapi sekarang coba lihat, yang namanya POM itu tidak lagi Pertamina saja. Anda melihat ada POM-POM yang dari Malaysia, ada yang, dan bahkan yang lebih hebat lagi, ada perusahaan-perusahaan yang milik kita, seperti milik kita, tapi sebenarnya milik orang lain. Misalnya Anda tahu, ya, Danone, Aqua. Aqua itu bukan perusahaan milik kita, tapi pasarannya besar di kita, pabriknya di kita, pekerjanya kita, tapi keuntungannya diambil oleh mereka. Prancis, gitu ya. Nah, itu kemudian dulu dokter belum bisa praktek, dokter-dokter yang lain praktek di kita. Coba Anda lihat, di hotel-hotel bintang sudah ada, ya. Mereka judulnya ortopedik. Jadi apa ya? Dalam bahasa kita mah sebenarnya pijit, ya, cimande kayak begitu. Tapi mereka pakai bahasa itu, mereka pakai luar negeri, dan mental orang kita adalah mental lebih suka makan luar negeri, lebih suka. Kita malu gitu kalau Anda sebagai mahasiswa pergi dengan teman-temannya, yuk kita beli lotek, itu malu gitu. Tapi lebih suka kita ke KFC gitu, ya, kita ke KFC. Kenapa? Seperti bergengsi. Padahal yang itu sebenarnya kalau kita analisis, lotek itu makanan lokal asli dan menyehatkan. Anda lihat ada kangkung, ada toge, ya, ada kacang-kacangan. Kangkung itu jelas makanan yang sangat luar biasa bagus.
untuk tubuh. Toge itu vitamin E, gitu kan. Kacang-kacangan itu kaya serat. Coba kalau Anda makan KFC yang ada bahaya, ya, ada lemak jenuh, ya, ada kolesterol, ada yang, tapi kebanggaan kita lebih suka seperti itu. Nah, tantangan itu masalah lingkungan hidup, ya, pencemaran. Kita lihat juga teman-teman melihat bagaimana limbah-limbah industri yang dibawa ke kita diolah di kita. Dan itu bukan hanya limbah, hal yang lain masuk ke sini, radiasi dan segala macam. Kemudian kemajuan teknologi. Anda ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ya, ada yang di Subang, ada yang di Bandung, ada yang di Ciamis, ya, ada yang di Garut, ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi. Dalam waktu bersamaan bisa ngobrol dengan saya saat ini. Karena apa? Ini teknologi, ya, teknologi dan teknologi informasi. Sekarang sudah pada era industri 4.0. Apa bedanya 4.0? Kalau 4.0 sudah tidak lagi menunggu. Anda dimanapun, kapanpun, ya, bisa menemukan informasi. Ya, kalau dulu Anda mau nyari informasi, pasti Anda harus membaca buku, ya, membaca buku atau pergi ke perpustakaan. Sekarang tidak usah. Anda tinggal beli kuota, kemudian buka. Cuman masalahnya susah dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian LIPI mengatakan bahwa informasi-informasi yang ada di internet itu 85% bohong, menyesatkan. Hanya ada 15%. Sebab banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka begitu memasukkan informasi-informasi yang menyesatkan. Kemudian ekonomi berbasis pengetahuan. Anda lihat tukang ojek itu ekonomi dulu. Sekarang tukang ojek itu agak susah karena ada Grab, gitu kan? Ada GoBear dan segala macamnya. Mereka sekalipun ditekan tidak bisa. Nah, karena kenapa? Memberikan kemudahan. Bisnis itu konsepnya dari pengetahuan, menggunakan aplikasi. Tukang ojek hanya cepat atau lambat mereka tersisi. Supir angkot juga tersisi. Kemudian kebangkitan industri kreatif dan budaya. Kita lihat, ya, kita lihat keripik singkong, keripik singkong yang dijual pakai roda, ya, orang juga yang membelinya tidak menarik, maka dengan industri dan kreativitas manusia, ya, mereka rubah. Jadi maici, gitu ya, harganya mulai tinggi, adanya di supermarket, gitu. Orang membeli gitu kayaknya, padahal sama aja keripik singkong. Nah, ketika mereka rasakan ya sama rasanya keripik singkong, sama dengan yang di roda, tapi dengan kemasan-kemasan kreatif orang menjadi lebih tertarik. Anda lihat surabi, gitu, surabi ya, kayak ada di pinggir jalan. Sekarang sudah ada surabi imut, wah, dijual online dan segala macam. Nah, pergeseran-pergeseran ini itu harus diantisipasi tantangan masa depan itu. Dengan apa? Dengan pendidikan. Jantung dari pendidikan ada di kurikulum. Nah, belum juga persoalan masyarakat, ya, persepsi masyarakat terlalu menitik beratan pada aspek kognitif. Banyak belajar di kita pengetahuan melulu, nah, pengetahuan melulu. Bahkan sekarang ketika daring, Anda bisa menjawab apapun dengan bertanya pada Google, tapi Anda tidak menghayati, gitu ya. Beban siswa terlalu berat. Ya, siswa jam pertama belajar ini, jam 2 belajar ini terus terlalu berat. Kemudian muatan karakternya rendah. Anda lihat mental yang saya katakan tadi, ya, mental yang saya katakan tadi, kita lebih suka belanja luar negeri, kita lebih suka ke mall daripada ke pasar, itu sudah urusan mental, bukan urusan barang. Sekarang coba lihat, sayuran yang ada di pasar dengan di mall sama aja, hanya bedanya kemasan, nah, hanya kemasan, tapi harganya beda gitu. Orang belanja ke mall itu bukan belanja sayurnya, belanja kebersihannya, belanja rekreasinya, maka itu dibayar semua. Sementara orang ke pasar itu belanja murni, tidak ada biaya kebersihan, tidak ada rekreasinya dan segala macam. Nah, itu seperti itu. Kemudian pengembangan pengetahuan, ya, konsep psikologi dan segala macamnya sudah berubah. Dulu anak-anak yang tidak mau ngomong atau anak yang terlalu banyak ngomong, anak yang suka berkelahi itu dianggap sebagai tindakan-tindakan yang
nakal. Sekarang sudah tidak lagi. Bisa jadi anak yang rajin ngomong itu memiliki kecerdasan yang namanya kecerdasan linguistik. Pembahasan ini nanti ada. Nah, anak yang suka berkelahi, bertinju, siapa tahu mereka punya kecerdasan kinestetik. Sudah mulai berubah. Kemudian kompetensi masa depan, ya, kemampuan berkomunikasi masa depan itu ya, kemampuan berpikir jernih dan kritik, mempertimbangkan berbagai segi dan segala macamnya, ya kesiapan pekerja dan segala macamnya. Sekarang pekerjaan-pekerjaan baru lahir gitu ya. Dulu tidak pernah terpikir ketika saya jadi mahasiswa ada yang namanya pekerjaan jual beli online, nggak pernah gitu. Meskipun ada ya sistemnya ngingkik gitu ya, dibawa sendiri dijual. Sekarang orang duduk di rumah bisa jual beli. Barangnya bukan milik dia, milik orang. Dia ngambil fee dari sana. Itu yang dikembangkan dari seperti di Gojek ya. Gojek itu dia tidak membeli motor. Gober tidak membeli mobil, tapi menjual aplikasi. Ya. Coba bayangkan perhitungan-perhitungan. Kalau punya mobil harus beli ganti oli, harus owner deal dan segala macamnya, itu lebih mahal daripada mobil orang. Rusak juga bukan tanggung jawab dia. Nah, inilah perubahan-perubahan kompetensi masa depan itu juga menjadi pertimbangan bahwa kurikulum pendidikan harus berubah dan jantung pendidikan ada di kurikulum, itu harus juga berubah. Kemudian kondisi-kondisi yang lain, ya kondisi yang lain. Ada perkelahian pelajar, itu sudah ini narkoba. Narkoba sekarang sudah berbagai jenis. Yang dulu ya ganja yang kayak gitu, sekarang sudah sintetis, ya, sintetis. Belum juga korupsi. Ya, Anda lihat kemarin yang namanya Krisdayanti mengungkapkan tentang gaji DPR yang ratusan juta. Tapi teman-teman di DPR masih ada yang korupsi, gitu ya, masih ada yang korupsi. Nah, kemudian plagiarisme itu mencaplok tulisan-tulisan orang ya, menjadi milik kita. Kemana ada teman ya, Pak, kalau saya misalnya filenya saya sebarkan, itu sebenarnya nggak boleh, itu termasuk wilayah plagiarisme. Itu bisa dituntut karena itu adalah yang namanya mencuri hak karya orang lain. Kemudian kecurangan dalam ujian segala macamnya. Sekarang ujian daring, ya ujian daring seperti ini. Terjamin nggak saya beri soal yang mengerjakan Anda? Tidak kan? Itu. Kalau dulu piece to piece, jadi Anda melihat nyontek saja dulu kelihatan. Nah, itu pengembangan kurikulum itu. Jadi sistem pengembangan itu ada tantangan yang ada, bagaimana merubah sistem pendidikan dengan merubah kurikulum. Jadi ini sebagai sesuatu yang harus berubah, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan hal yang demikian, bisa jadi ya kita akan ketinggalan zaman dan kita akan tersisih, gitu. Kita akan kalah, ya kita akan. Bagaimana sebenarnya? Dilihat dari data empiris, data di lapangan, ya. Kemudian dilakukan eksperimen ini ya. Nah, tapi ada yang berbicara dengan cerita dan legenda. Yang ini sebenarnya harus diabaikan. Yang penting itu akal sehat. Pengembangan kurikulum itu kunci yang paling baik akal sehat, data eksperimen dan empiris. Karena adakah yang mereka menggunakan legenda dan segala macamnya? Ya masih ada, cuman itu tidak lagi menjadi prioritas. Ya. Kemudian macam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi, relevan dengan zaman yang ada. Yang kedua adalah fleksibel. Kurikulum tidak kaku, tapi fleksibel, bisa berubah, bisa dikembangkan. Continue, berjalan terus, kemudian praktis dan efektif. Nah, apa yang dirubah itu? Rumusan tujuan. Nah, rumusan tujuan pendidikan harus jelas. Ya. Di Amerika sana, tujuan pendidikannya itu terukur. To be number one. Menjadi yang nomor satu. Bagaimana ukurannya? Terlihat kan? Kalau olahraga maka nomor satu itu medali emas. Gitu kan? Atau juara satu. Terukur. Ya.
Kemudian pemilihan isi dan pembelajaran dipilih isinya ini masih relevan, ini tidak gitu. Kemudian pemilihan proses pembelajaran. Pembelajaran selama ini orang menggunakan ceramah tidak bervariasi ini. Kemudian memilih media. Media pembelajaran itu harus tepat ya, kemudian memilih penilaian. Mengukur keberhasilan juga harus dipertimbangkan. Ada beberapa landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan itu yang paling menonjol adalah landasan filosofis, ya, yang kedua psikologis, yang ketiga landasan sosiologis dan sains. Ini filsafat ya, filsafat itu sebagai cinta tentang kebijaksanaan. Ya, ini gambaran sederhananya. Jika filsafat itu adalah pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup masyarakat menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum. Karena apa? Kita filsafat hidupnya adalah berketuhanan. Maka mata pelajaran yang ada di kita ada mata pelajaran agama. Di negara tetangga kita yang tidak berketuhanan belum tentu. Misalnya negara Vietnam. Ya. Negara Vietnam itu tidak ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya. Apalagi ini. Ya. Apakah negara-negara yang tidak berketuhanan itu maju? Tidak semua maju. Banyak yang miskin. Misalnya Korea Utara. Korea Utara banyak kelaparan segala macamnya. Gitu ya. Nah, landasan filosofis itu, landasan yang pengembangan kurikulum, ya, adalah rumusan hasil berpikir logis, sistematik, perencanaan, pelaksanaan untuk mengembangkan kurikulum. Pada prinsipnya adalah filsafat pengembangan kurikulum yang bisa dijadikan dasar untuk kurikulum selanjutnya. Manfaatnya adalah apa? Menentukan arah dan tujuan pendidikan. Jadi arah dan tujuan pendidikan itu ditentukan dengan sedemikian rupa di filsafat, juga menentukan materi pelajaran. Ada materi yang penting, ada materi yang tidak. Cuman sekarang ada kepentingan-kepentingan orang sehingga mata pelajaran itu ingin disisihkan. Misalnya mata pelajaran agama ingin disisihkan, mata pelajaran geografi itu ingin disisihkan. Mata pelajaran geografi itu, bayangkan, adalah pelajaran yang mempelajari tentang sumber-sumber mineral, sumber-sumber kekayaan alam Indonesia. Kalau itu tidak diketahui oleh orang-orang Indonesia, itu sumber-sumber itu bisa dicuri orang, bisa jadi milik orang. Maka ada orang yang berkepentingan supaya orang Indonesia tidak tahu sih sumber kekayaannya. Maka harus di-delete. Ada yang begitu. Kemudian menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran harus cocok dengan materi pelajaran, juga menentukan tolak ukur keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya apa? Kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau sekarang kompetensinya, kompetensi ketuhanannya, sadar akan apa yang ada dalam diri, sadar akan ada kekuatan-kekuatan Tuhan dan segala macam. Nah, kemudian memberikan motivasi yang kuat, untuk keberhasilan. Nah, yang kedua landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu landasan yang berkaitan dengan kondisi anak. Nah, kondisi anak. Ya, kondisi anak itu seperti apa? Kondisi anak itu harus menjadi dasar, karena coba lihat ya. Ada dua psikologi yang berkembang, yaitu perkembangan, yaitu kecenderungan anak. Materi pelajaran akan berkaitan dengan yang namanya kecenderungan anak. Anak usia sekian, materi yang diajarkan ini. Anak usia sekian, adanya yang ini. Maka ini harus jadi pertimbangan untuk memilih mata pelajaran. Begitu juga psikologi belajar. Psikologi belajar itu adalah anak bisa belajar, ya, bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi taraf perkembangan anak itu harus menjadi bahan pertimbangan. Ini yang dikembangkan oleh Fige atau Piaget, ya. Sensori motorik umur 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, kemudian operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Nah, 11 tahun ke atas itu yang namanya formal. Anak yang ada pada usia sensori motorik itu nggak bisa diajarin matematik. Anak yang ada praoperasional itu bisa diajarin matematik, tapi
pelajaran matematik yang diajarkan itu adalah berbentuk konkret. Anak-anak, misalnya kita akan menghitung 1 tambah 1. Nah, itu lihat ayam ada di kandang 1, masuk 1. Sekarang jadi berapa? 2. Nah, itu praoperasional. Itu tidak bisa, ini angka 1 ya, ditambah angka 1, jadi angka 2. Belum. Maka pada usia ini, pada usia operasional konkret baru bisa diajarkan. Nah, pada usia-usia 11 tahun ke atas, maka mereka sudah bisa belajar tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan abstrak. Abstrak itu misalnya 3A tambah 1 sama dengan 7. A itu bisa dicari. Atau lambang integral. F, DX. Itu tidak bisa diajarkan ke anak SD. Anda yang baru belajar yang begitu. Kemudian, teori belajar, itu ada yang berpikiran anak itu seperti kertas putih. Dia bisa dibangun lingkungannya. Manusia itu bebas. Itu yang konsep tabula rasa itu, anak itu pada prinsipnya dia tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian diajarin oleh kita. Tapi teori-teori lain mengatakan anak itu punya potensi, kita tinggal mengembangkan potensi tersebut. Kemudian landasan sosiologis dan iptek. Nah, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Maka nilai-nilai kemanusiaan juga tidak boleh hilang. Nilai pewaris budaya, pengembangan kehidupan, kemudian nilai budaya dan segala macamnya, itu tidak bisa diabaikan. Maka landas sosiologis juga harus menjadikan dasar. Makanya kita mengembangkan pendidikan karakter. Kemudian iptek. Nah, ini iptek sudah tidak bisa perubahan-perubahan iptek. Oh, anak-anak sekarang nggak boleh pakai HP ini belajar. Oh, nggak bisa. Ya, dulu mungkin bisa. HP bukan hanya gagahnya, tapi HP bisa dijadikan sumber untuk Anda bisa belajar dengan sebaik-baiknya, mencari ilmu. Ya, bukan hanya untuk main game. Kalau Anda hanya untuk selfie, main game, maka Anda bukan termasuk orang yang memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Ya. Nah, jadi perkembangan kurikulum itu harus, yang pertama tuntutan masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat? Yang dimaksud masyarakat itu bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Kita sudah pasar bebas. Ya, pasar bebas, di mana orang Indonesia bisa bekerja di mana saja, asal mampu bersaing. Ya, orang luar negeri bisa datang di sini, mampu bersaing. Ini yang menjadi persoalan. Kita tidak mampu bersaing kalau kurikulumnya terus begitu. Kemudian tuntutan teknologi. Teknologi itu sudah terus berubah, berkembang, ya, berkembang, menjadi sesuatu yang sangat merubah kehidupan manusia. Nah, kalau manusia tidak pernah, ya, orang Indonesia tidak pernah merubah sistem pendidikan, merubah kurikulumnya, kita akan ketinggalan zaman. Ya, kita masih pakai papan tulis, orang lain sudah menggunakan digital, gitu kan. Nah, tapi ada yang perlu ingat, norma dan nilai budaya itu jangan dilupakan. Norma dan nilai budaya itu jangan dilupakan. Kalau itu dilupakan, maka lahirlah manusia-manusia yang tidak memiliki norma. Ya. Lahirlah manusia-manusia yang tidak memiliki nilai budaya. Contohnya bagaimana? Ya. Setiap orang menyukai musik yang berbeda. Ya. Menyukai yang berbeda. Kemudian dia nyetel lagu dangdut sekeras-kerasnya. Lagu dangdut sekeras-kerasnya. Terus ditanya, kenapa Anda nyetel? Wah, ini kesukaan saya. Kata orang lain, saya juga tidak suka. Nah, harusnya berpikirnya, belum tentu apa yang kita sukai itu orang lain suka. Apakah kita mengganggu atau tidak? Nah, nilai itu hanya diatur oleh budaya. Nilai. Kemudian, tugas para pengembang kurikulum, mempelajari, memahami kebutuhan masyarakat, ya, perundang-undangan, kebutuhan pemerintah, dan segala macam. Kemudian menganalisis budaya masyarakat di tempat-tempat sekolah berada. Makanya kita lihat, kalau di Bali nilai budayanya dikembangkan lebih tinggi. Kalau misalnya di daerah ada pesantrennya, maka biasanya dikembangkan nilai-nilai agama. Ya. Kemudian kalau ada di daerah perikanan, maka budaya masyarakat untuk jadi nelayan dikembangkan. Gitu.
Kemudian menganalisis kekuatan potensi daerah. Potensi daerah itu kayak seperti tadi. Kalau ini potensi pariwisata jangan digugurkan gitu. Kalau ini potensinya adalah pertanian jangan dihilangkan. Kalau ini potensinya teknologi jangan dihilangkan gitu. Kalau ini potensi jasa jangan dihilangkan. Bandung kota jasa, gitu ya, kota jasa. Dia menyediakan kuliner, menyediakan segala macam. Gitu. Nah sekarang pembelinya dari mana? Dari daerah lain. Nah kalau Anda ada misalnya di daerah Pangandaran, yang kita susah mengembangkan jasa, tapi kita coba mengembangkan pariwisata, gitu ya seperti itu. Kemudian menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja. Tuntutan tenaga kerja sekarang sudah berubah, tidak lagi selembar kertas. Anda kuliah di prodi matematika, berdasarkan kurikulum KKNI, kurikulum terbaru Indonesia, Anda tidak diproyeksikan hanya menjadi guru. Anda bisa diproyeksikan menjadi pekerja-pekerja. Anda diproyeksikan bisa menjadi orang yang berbisnis. Misalnya, ya, makanya Anda belajar, ya, Anda belajar kewirausahaan. Anda berbisnis apa misalnya? Anda berbisnis media-media pembelajaran matematika, berbisnis tentang model-model aplikasi yang bisa dikembangkan, atau berbisnis tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang pernah Anda pelajarkan. Nah, kemudian mengintegrasikan kebutuhan informasi dengan kepentingan yang lebih luas. Nah, ini dirumuskan sehingga nanti mengcover segala sesuatu yang memungkinkan Anda bisa berkembang sesuai dengan pengembangan yang ada, dan Anda sebagai seorang yang sedang bekerja menjadi orang-orang yang pekerja yang lebih baik gitu. Nanti ketika Anda selesai kuliah menjadi orang-orang yang sangat mampu berkompetensi. Coba Anda bayangkan di zaman sekarang ini, ya, dalam zaman sekarang ini kita melihat kalau kita tidak mampu berkompetensi, tadi sudah saya gambarkan. Tukang ojek itu dulu menjadi primadona. Supir angkot itu dulu menjadi primadona. Semua orang naik angkot. Sekarang mereka mulai menjadi makhluk-makhluk yang tersisih. Ya, karena ada Grab, ada Gober, ada Gojek, segala macam. Nah, kenapa? Kalau perkembangan pengetahuan itu tidak diantisipasi oleh pendidikan, maka kita menjadi makhluk yang tersisih. Kita akan dijajah kembali oleh orang lain, ya, tanah kita. Kita coba lihat ya, tanahnya milik kita, dijual oleh orang lain, dibuka usaha, Anda jadi pekerja di sana. Itu kan dijajah. Oke, itu gambaran perkuliahan hari ini. Saya gambarkan ini mungkin dulu di Indonesia sudah berkali-kali terjadi perubahan kurikulum. Ya, yang ini nanti akan kita bahas tentang kurikulum yang berkaitan dengan matematikanya. Oke, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, Anda boleh bertanya. Ya, ada yang ditanyakan. Ada yang perlu Anda ketahui berdasarkan informasi dari jurusan dan dari fakultas, perkuliahan yang sama diperbolehkan ya untuk merger sekali-kali. Ya, jadi sekali-kali merger bareng-bareng dua kelas. Karena tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan kuliahnya manual di kampus itu dilarang karena kan berdesak-desakan. Yang kedua, perkuliahan yang berkaitan dengan telepon saya begini, Zoom dan segala macamnya, itu tidak diwajibkan terus-menerus. Ya, hanya diwajibkan ada beberapa kali. Ya. Makanya saya mencoba untuk perkuliahan itu, ada perkuliahan yang menggunakan daring langsung, ada perkuliahan menggunakan YouTube, ada perkuliahan offline. Jadi Anda bekerja mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan itu. Makanya saya sediakan buku daring yang Anda pegang. Minggu depan kita akan mencoba untuk kuliah daring, dan minggu depannya lagi kita memulai diskusi kelompok 1. Ya, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan dibuka ya. Dibuka kameranya, dibuka mic-nya ya. Nah, silakan
Perkuliahan ini masih bisa dibuka nanti di YouTube kalau Anda ingin mengulangi. PPT-nya nanti Anda bisa buka di LMS, tapi LMS-nya lagi bermasalah. Nanti saya kirim via WA ke Anda. Ya, silakan dibuka kalau ada yang mau bertanya. Kalau Anda tidak bisa bertanya langsung, Anda bisa bertanya di wilayah chatting. Silakan. Untuk daftar hadir, ya, nanti saya sudah membuat listnya di sini. Nanti tinggal disinkronkan dengan ketua kelas atau PJ-nya. Suara saya kedengaran? Ada yang mau bertanya? Terdengar, Pak. Kalau tidak ada yang mau bertanya di sini juga tidak apa-apa. Perkuliahan kita berlanjut. Anda boleh bertanya di WA, ya, bertanya di WA. Jadi supaya Anda, kata ini keputusan dari ini, supaya Anda bisa menghemat kuota, maka perkuliahan itu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya Anda bisa bertanya di WA, kemudian Anda bisa nanti bertanya, ini kan nanti ditampilkan di YouTube ya, saya munculkan nanti di YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa bertanya di sana. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di WA, atau Anda bisa melakukan pertanyaan di LMS kalau sudah aktif. Kalau ada yang sekali lagi, kalau ada yang masih mau bertanya, dipersilakan. Pertanyaan apapun yang berkaitan dengan perkuliahan ini. Silakan. Dibuka mic-nya. Nah, dibuka mic-nya. Oke, Gina mau bertanya? Ya, dibuka mic-nya. Iya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina dari kelas 3B, izin bertanya, Pak. Kan Indonesia punya kurikulum sendiri, tapi ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge kayak gitu. Nah, apakah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tersendiri memperbolehkan lembaga mengatur kurikulum sendiri gitu, Pak? Oke. Aturan, ya, pertanyaan yang bagus. Aturan untuk kurikulum itu secara nasional diberikan. Adapun aturan kurikulum tambahan yang mereka gunakan itu boleh. Ya, itu bukan kurikulum utama, tapi kurikulum tambahan. Nah, kalau kurikulum tambahan boleh. Kalau misalnya sekolah itu membuat kurikulum tersendiri, tidak ada pelajaran-pelajaran yang ada di Indonesia, ya segala macamnya, nanti ijazahnya akan bermasalah. Ijazahnya akan bermasalah. Tapi kalau itu sebagai tambahan, ya penguatan, nah itu diperbolehkan supaya pengetahuannya berkembang. Coba Anda lihat di pesantren-pesantren dulu, pesantren murni kan, tidak ada segala macamnya kayak gontor. Sekarang diadaptasikan, tapi itu tidak jadi utama. Itu sebagai prasyarat memperoleh sertifikat. Sebab kalau sertifikatnya yang hanya digunakan dari gontor asli, itu susah untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di kita. Ya, karena apa? Sertifikat ijazahnya tidak diakui. Tapi ke luar negeri bisa. Lulusan-lulusan dari gontor bisa ke Mesir dan ke segala macamnya gitu. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, izin bertanya. Ya. Kami sebelumnya nama saya Rainan Yahya dari kelas 3C. Izin bertanya Pak, kan di sebelumnya itu sebelum kurikulum 2013 itu ada kurikulum 2006 ya, dan sebelumnya ada kurikulum lagi. Nah, apa faktor yang menyebabkan gitu pergantian dari kurikulum itu Pak? Oke. Faktor-faktornya apa saja? Faktor yang menjadikan perubahan kurikulum itu adalah perubahan dunia, perubahan teknologi, ya, perubahan budaya. Kalau kurikulumnya masih tetap seperti itu, kita akan ketinggalan zaman. Makanya kita mencoba untuk membangun mindset kita di kurikulum terakhir itu. Ya, membangun. Kalau dulu kita lebih cenderung hanya pengetahuan. Sekarang sudah ke aplikasi. Sekarang ke hal-hal yang lain yang memungkinkan mereka memiliki keterampilan yang lebih. Meskipun pada prakteknya ada tradisi-tradisi yang tidak berubah. Sehingga kemampuan siswa masih tetap berjalan. Tapi motivasi untuk berkembang itu dikembangkan di kurikulum itu. Oke, ada lagi?
Pak, saya Masih. izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Habib. Saya izin bertanya, Pak. Kan saya baca di koran berapa bulan yang lalu, itu lowongan pengangguran terbanyak itu dari lulusan SMK gitu, Pak. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah kurikulum kita salah atau memang harus seperti apa, Pak? Atau memang lowongan kerjaan itu berbeda? Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Memang SMK adalah penyumbang terbanyak dari pengangguran di kita. Tapi sebenarnya perguruan tinggi juga banyak. Kalau SMK, ya dibangun untuk jadi pekerja. Ingat, jadi pekerja, mencari pekerjaan. Kalau perguruan tinggi, dibangun untuk membangun pengetahuan, selain mencari pekerjaan, juga dia bisa membuka pekerjaan baru. Lulusan SMK tidak diproyeksikan untuk membuka pekerjaan baru. Oleh karena itu mereka menunggu mencari kerja. Kalau mencari kerja, kalau ada ya dapat. Kalau tidak ada ya udah, nganggur. Itu kuncinya. Nah, kalau perguruan tinggi dibangun untuk membangun pengetahuan supaya dia tidak hanya bisa mencari kerja, juga dia bisa membangun kerja, membuka lapangan kerja. Gitu ya. Itu kuncinya. Maka kelihatan. Ya, itu jadi mereka, apakah mereka misalnya salah? Ya, aspek kesalahannya ada, tapi memang faktanya seperti itu. Orang disuruh mencari kerja, kalau keterima ya bekerja. Tapi kalau orang disuruh boleh mencari kerja, boleh membuka lapangan kerja, susah mencari kerja, ya buka lapangan kerja. Begitu kan? Iya. Lagian sekarang pendidikan tetap menjadi sesuatu prioritas utama. Jenjang pendidikan yang rendah, ya pekerjaannya rendah, gajinya juga sangat rendah. Gitu kan? Lulusan SMA, SMK, SMP, apalagi SMP, ya paling jadi office boy. Gitu kan? SMK paling jadi penjaga toko, gitu kan? Kalau perguruan tinggi jadi manajernya. Kalau pekerjaannya ada sektor yang lebih tinggi. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Ya, kalau tidak ada, kuliah hari ini bisa dilanjutkan dengan di WA ya, supaya ini di WA atau di LMS. Kemarin ada beberapa pertanyaan di YouTube, nanti juga di YouTube boleh. Sudah saya jawab. Ya, Anda silakan buka kembali, itu jawabannya sudah lengkap. Saya baca semua pertanyaan. Ya, kalau ada yang pertanyaannya baru mungkin belum saya baca. Kalau pertanyaan yang lama sudah saya baca di YouTube, sudah saya jawab. Mudah-mudahan Anda dan keluarga, teman-teman, saudara, dan segala macamnya Anda selalu sehat. Terima kasih pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh, Lev? Terima kasih, Pak. Ya.